Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Tezawati dengan NIM 12370300022. Di sini saya akan membuat video terkait tugas ke-13 dari Fisika Komputasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kode program untuk menentukan hari dari metode Julian Day. Nah, di sini pertama ada perintah print untuk judul, kemudian untuk identitas dari penulisnya untuk ditampilkan. Kemudian di sini ada mengimport library dari Math untuk perhitungan. Kemudian di sini ada menginput beberapa hal seperti tanggal, bulan, dan juga tahun. Dan inputan ini tuh akan dikonversi ke integer untuk supaya dapat digunakan perhitungan Julian Day. Kemudian di sini ada konversi bulan dan juga tahun. Jadi di dalam Julian Day itu bulan Januari dan juga Februari itu termasuknya ke bulan 13 dan juga ke-14 dari tahun sebelumnya. Sehingga ketika misalkan bulannya itu kurang dari 3, maka bulan tersebut akan ditambah dengan 12 dan akan dikurangi 1 tahun gitu. Nah, kemudian ada koreksi kalender. Di sini untuk menentukan kalender yang dipakai itu adalah kalender dari Julian Day. Kemudian ada perhitungan Julian Day-nya. Nah, ini sesuai, jadi berdasarkan dari rumus standar astronomi, yang mana di sini tuh ada konstanta awalnya, kemudian di sini ada jumlah hari dan juga tahun, kemudian ada jumlah hari dari bulan, dan ini ada dari tadi koreksi kalender dan juga dari tanggalnya. Nah, nanti setelah perhitungannya selesai, maka nilai tersebut tuh akan menjadi nilai dari perhitungan Julian Day. Nah, perhitungan tadi yang sudah didapatkan dari perhitungan Julian Day, ini akan ditambah dengan 1,5. Ditambah dengan 1,5 ini untuk menentukan keadaan atau awal harinya itu. Nah, kemudian itu akan dibagi dengan 7, hasilnya akan dibagi dengan 7 untuk mendapatkan siklus mingguan. Sehingga nanti sisa dari hasil baginya itu adalah angka dari 1 sampai 7, yang mana angka dari 1 sampai 7 itu adalah nomor dari hari. Nah, kemudian setelah nomornya didapatkan, nomor tersebut akan dikonversi ke nama harinya, dari mulai hari Ahad sampai hari Sabtu. Seperti itu. Ini kalau misalnya nomornya itu 1 hari Ahad, kalau misalnya nomor 2 hari Senin, 3 Selasa, 4 Rabu, 5 Kamis, 6 Jumat, dan 7 itu adalah Sabtu. Gitu. Kita akan melihat hasilnya bagaimana setelah di running. Kita masukkan tanggal, kemudian bulannya, dan tahunnya. Nah, ini dapat kita lihat Julian Day yang dihasilkannya itu adalah sekian, ini yang terlihat. Kemudian nomor harinya itu adalah 4, dan mana nomor 4 ini adalah nomor dari hari Rabu gitu. Itu untuk penentuan hari dengan metode Julian Day. Selanjutnya yaitu ada Al-Biruni atau penentuan jarak antara dua kota dengan menggunakan metode Al-Biruni. Seperti tadi, di sini ada perintah print untuk menampilkan judul, kemudian identitas penulis, dan juga waktu dan tanggalnya. Nah, di sini ada import library Math untuk perhitungan. Kemudian di sini ada kita programnya itu memasukkan lokasi dari lokasi pertama, koordinat dari lokasi pertama. Jadi lintang lokasinya itu dimasukkan. Nah, setelah lintang lokasinya itu dimasukkan, program akan convertnya ke radian sehingga didapatkan cos dan juga sinusnya berapa. Kemudian diinput juga bujur dari lokasinya. Nah, ini juga sama, di-convert ke radian sehingga sin dan cosnya itu dihasilkan.
Untuk lokasi kedua sama juga, sama halnya dengan lokasi kedua, itu di-input lintang lokasi dan juga bujur lokasinya, yang mana kedua hal tersebut akan di-convert ke radian sehingga dihasilkan cos dan sin-nya itu berapa. Kemudian ini untuk menghitung total sinusnya, dan ini menentukan selisih dari bujur lokasinya. Jadi ini lokasi pertama, kemudian lokasi kedua. Jadi selisih bujur di antara kedua lokasi tersebut itu akan dihitung. Kemudian setelah menentukan selisih bujurnya akan ditentukan chord-nya. Chord itu adalah garis lurus di antara kedua titik tersebut. Nah, chord-nya ini dihitung dengan fungsi sinus. Nah, kemudian sama juga dengan lintang juga dihitung selisihnya berapa antara lokasi 1 dan juga lokasi 2. Kemudian dihitung chord-nya. Nah, setelah semuanya dihasilkan, terus setelah dihitung, maka program akan menghitung untuk menentukan jarak di antara kedua kota tersebut itu apa gitu, berapa, yang mana nanti akan ditampilkan dalam bentuk kilometer. Dan untuk lebih detailnya kita melihat hasilnya itu seperti apa. Untuk lokasi pertama ini saya mengambil di di Bandung. Dan nah, ini setelah dimasukkan lintang lokasi pertamanya itu berapa dan bujur lokasinya itu berapa. Untuk lokasi pertamanya saya mengambil Bandung dan untuk lokasi keduanya itu mengambil Tasikmalaya. Di sini terlihat selisih bujurnya berapa, kemudian chord dari selisih bujurnya berapa, dan selisih lintangnya berapa, chord selisih lintangnya berapa. Dan sehingga dihasilkanlah jarak antara kedua kota tersebut adalah 81,9 atau 82 km. Seperti itu. Untuk jarak penentuan jarak antara dua kota dengan menggunakan metode Al-Biruni. Kemudian yang ketiga, yang terakhir di sini ada penentuan arah kiblat dari tempat saat ini gitu. Untuk yang pertama di sini seperti tadi kedua kode program sebelumnya ada print untuk menampilkan judul, kemudian data dari penulis dan juga lokasi, tanggal, hari, tanggal dan juga ya waktunya, lokasi dan waktu. Kemudian di sini ada import library math untuk perhitungan. Nah, di sini ada penginputan data sesuai dengan koordinat dari Google Maps. Ini lintang lokasinya. Ini adalah lokasi kita saat ini. Lintang lokasinya ini akan di-convert ke radian sehingga dihasilkan cos dan juga sinusnya. Begitu juga dengan bujur lokasinya. Bujur lokasinya di-input, kemudian akan di-convert ke radian sehingga dihasilkan cos dan juga sinusnya. Nah, untuk lintang Mekahnya juga sama. Di sini di-input lintangnya berapa, kemudian akan di-convert ke radian sehingga dihasilkan cos, sin, dan juga tangannya itu berapa. Nah, kemudian bujur Mekahnya juga sama, di-input dan
di-convert ke radian sehingga sin dan juga cos-nya itu akan didapatkan gitu. Kemudian di sini ada program untuk menentukan selisih dari bujur lokasi dan juga kota Mekah. Jadi sama halnya seperti kode program sebelumnya, di sini ada penentuan selisih dari bujur kedua lokasi, yaitu lokasi saat ini dan juga lokasi di Mekah. Ini juga sama di-convert ke radian sehingga dihasilkan cos dan juga sinusnya gitu. Kemudian di sini ada menentukan tanki, di mana tanki ini adalah sudut dari arah kiblat secara matematis gitu. Nah, setelah ditentukan tankinya akan ditampilkan dalam bentuk desimal dan juga seksagesimal. Ada derajat, menit, dan juga detik. Kemudian ini menentukan ki, jadi agar sudutnya itu lebih akurat, kemudian itu digunakan arkestan 2. Nah, ini ki-nya. Kalau misalkan ki-nya itu positif, maka perhitungannya itu 360 dikurangi nilai dari ki-nya. Dan itu nanti akan tertampil untuk penentuan arah kiblat ke arah utara gitu, terhadap arah utara. Kalau misalkan ki-nya itu minus, maka perhitungannya itu nilai dari ki yang sebenarnya gitu. Jadi tidak dikurangi atau di gimana, tetapi itu hasil mutlak dari ki-nya. Untuk melihat hasilnya kita bisa running program ini. Nah, ini untuk hasilnya. Hasilnya itu ada di 295 derajat. Jadi karena lokasi kita saat ini berada di Indonesia, yang mana Indonesia itu berada di bagian selatan dari bumi, itu sehingga tidak akan plek ke lurus ke barat gitu, tetapi akan sedikit miring gitu, dengan derajatnya 295 derajat, seperti itu. Ini yang desimal, ini seksagesimal. Seperti itu untuk kode program, ketiga kode program tadi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.